Reviewers, kembali berjumpa dengan saya Khairunisa dalam acara Report News Investigation. Litipikor dan AHICW menemukan beberapa fakta-fakta kejanggalan berupa ketidaksesuaian terhadap kontrak kerja pada pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan Sei Halaban KD1 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh PT Care Indonesia senilai 3.339.764.816,55 rupiah. Hal itu terungkap setelah mereka melakukan investigasi awal di lokasi pelaksanaan pekerjaan ini pada hari Sabtu 23 Juli 2021 dan hari Senin tanggal 15 Agustus 2021. Kejanggalan pertama adalah bahwa bangunan abutmen lama dari jembatan ini tidak dibongkar secara keseluruhan, di mana hal ini dikhawatirkan akan dapat mengganggu arus air sungai terutama bila debit air sungai sedang besar atau mengalami banjir. Karena terhalang abutmen jembatan lama ini, maka air akan dapat terus berputar-putar di sekitar bangunan abutmen jembatan yang baru dan berpotensi akan mengganggu pondasi abutmen jembatan tersebut. Hal ini diungkapkan Apries Rino Tumanggor ST Koordinator Litipikor dan AHICW Nad Sumut kepada reporter ICW Review TV Jumat 19 Agustus 2022. Mereka menemukan bahwa kedua abutmen jembatan ini tidak dibongkar secara keseluruhan. Dia menjelaskan bahwa tidak dibongkarnya abutmen lama jembatan ini tidak masalah sepanjang PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini mengetahuinya atau memerintahkan hal tersebut. Mengenai abutmen yang terjadi di lapangan ditemukan oleh tim investigasi kita, itu abutmen tidak dibongkar. Jadi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memang seperti begitu speknya, apakah tidak ada ditampung di dalam BQ untuk pembongkarannya gitu. Jadi ini kan masalah penggunaan uang negara gitu. Jadi kita ingin tahu dan ingin kejelasan yang sejelas-jelasnya karena menyangkut uang negara sehingga rakyat jadi tidak bertanya-tanya gitu. Terima kasih. Litipikor dan AHICW menjelaskan, menurut nomor 2 poin A tentang pembongkaran struktur, Seksi 7157151 Umum, Pembongkaran Struktur Spesifikasi Umum 2018 tentang jalan dan jembatan tersebut bahwa, terkecuali diperintahkan lain, bangunan bahwa jembatan dari struktur lama harus dibongkar sampai dasar sungai asli dan bagian yang tidak terletak pada sungai harus dibongkar paling sedikit 30 cm di bawah permukaan tanah aslinya. Bila mana bagian struktur lama semacam ini terletak seluruhnya atau sebagian dalam batas-batas untuk struktur baru, maka bagian tersebut harus dibongkar seperlunya untuk memudahkan pembangunan struktur yang diusulkan dan setiap lubang atau rongga harus ditimbun kembali dan dipadatkan sampai dapat diterima oleh pengawas pekerjaan. Litipikor dan AHICW menemukan kejanggalan kedua di mana performance cat pada permukaan bangunan tembok sedada dan real board dari jembatan Sei Halaban KD1 ini sudah keriting, pudar dan luntur, bahkan sebagian cat yang digunakan sudah ada yang terkikis, padahal umur bangunan jembatan Halaban ini baru sekitar 8-9 bulan. Kondisi cat jembatan seperti ini akhirnya menimbulkan kecurigaan publik dan menduga bahwa spesifikasi dan volume material cat yang digunakan oleh rekanan untuk pengecatan permukaan tembok sedada dan real guard bangunan jembatan ini tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume cat yang direncanakan dan telah ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Litipikor dan AHICW menegaskan bahwa sesuai dengan yang dipersyaratkan pada poin B, C, D dan F, Seksi 86 pengecatan struktur beton spesifikasi umum 2018 tentang jalan dan jembatan disebutkan bahwa pengecatan struktur beton dibagi dua, yaitu pengecatan dengan maksud proteksi dan pengecatan untuk dekoratif. Pengecatan proteksi dilaksanakan pada elemen utama beton seperti elemen bangunan atas jembatan beton dan bangunan bawah dengan umur keawetan minimal 5 tahun. Sementara pengecatan yang bersifat dekoratif dilaksanakan pada elemen jembatan dengan tujuan untuk menambah nilai estetika dan mempunyai umur keawetan 3 tahun. Dan jenis cat yang digunakan pada pengecatan beton adalah jenis cat yang tahan terhadap bahan kimia, air, klorid, CO2, tahan terhadap UV, kelembapan udara, tidak mudah retak, mempunyai penampilan yang menarik, estetika, daya lekat yang tinggi, serta tahan terhadap abrasi. Nah, itu dia. Jadi fakta di lapangan kita lihat masalah cat ini ya, itu sudah
terkelupas semua. Jadi setahu kita itu kalau masalah cat itu ada dua ya fungsinya ya, satu untuk proteksi dan satu untuk estetika. Jadi fakta di lapangan kita lihat sudah mengelupas semua. Jadi kuat dugaan kita itu tidak sesuai spek. Dan ini masih ya kira-kira berumur 8 bulanan lah gitu. Sudah menjadi terkelupas gitu. Terus untuk cat yang estetika untuk tembok itu kelihatannya mereka memakai cat minyak gitu. Yang jadi pertanyaan kita kenapa enggak cat tembok begitu kan? Nah, karena cat tembok juga kan ada juga yang ya untuk estetika ya, untuk estetika yang dipakai untuk outdoor gitu. Jadi sesuai spesifikasi kayaknya sudah berlawanan gitu, masih umur 9 bulan, 8-9 bulan lah kita lihat sudah terkelupas. Sementara dalam spesifikasi kan itu kan harus tahan terhadap matahari, tahan terhadap bahan kimia, tahan terhadap CO2. Ya, jadi fakta di lapangan nggak ada yang tahan gitu, masih umur 9 bulan gitu. Jadi kan selaku kita kan sebagai lembaga pemerhati begitu, ya patut kita pertanyakan apakah memang seperti itu speknya. Terima kasih. Kejanggalan ketiga adalah Litipikor dan AHICW menemukan bahwa performance permukaan dari kedua bangunan abutmen jembatan ini berpori, tidak mulus, dan sudah dilakukan penempelan menggunakan campuran material semen. Berdasarkan fakta itu, mereka menduga bahwa mutu beton atau V yang dihasilkan pada kedua abutmen jembatan Seihalaban KD1 ini tidak dapat mencapai mutu beton yang telah direncanakan dan kemudian ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga publik berpendapat bahwa mutu beton yang digunakan pada kedua abutmen jembatan ini butuh pengujian laboratorium kembali. Untuk lantai abutmen yang berpori ya, mungkin kuat dugaan kita itu pada saat pelaksanaan mungkin kurang vibrator lah gitu. Terus itu ada di atas lantai abutmen ada sepertinya ditempel gitu ya, mungkin agak kurang volume atau begitulah mungkin di lapangan gitu. Litipikor dan AHICW mengatakan bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, bahkan diduga adanya pembiaran dari Oknum PPK 41 Provinsi Sumatera Utara Teuku Munawar STMT dan Oknum Konsultan Supervisi dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, sangat wajar bila saat ini publik bertanya, ada apa dengan Oknum PPK dan konsultan supervisi tersebut? Mengapa menerima hasil dari pelaksanaan pekerjaan ini dan malah membayarnya hingga lunas? Litipikor dan AHICW telah menerima klarifikasi dari PPK 41 Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Teuku Munawar STMT. Namun, menurut Litipikor dan AHICW, isi surat klarifikasi itu sangat normatif dan terkesan hanya berisi alasan bukan jawaban. Mereka mengatakan bahwa hingga saat ini status bangunan jembatan Seihalaban KD1 ini masih dalam tahap pemeliharaan, maka nanti akan dicek kembali oleh rekanan. Kait jawaban dari klarifikasi dari surat kita yang masuk ke PPK, ya saya rasa itu jawaban yang normatif ya. Artinya seperti ini, memang betul yang dia bilang masih masa pemeliharaan. Ya kalau kita lihat faktanya di lapangan mungkin itu sudah berkelupas, mungkin ada sekitar 3 bulanan ya. Ya kalau memang masa pemeliharaan ya seharusnya Bapak PPK ya memerintahkanlah rekanannya untuk ngecek, jangan dibiarkan seperti itu. Jadi saya rasa jawaban klarifikasi yang Bapak PPK katakan itu masih dalam pemeliharaan, ya saya rasa itu alasan-alasan ya pola lama seperti itulah menurut saya.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah mereka temukan di lapangan saat ini, Litipikor dan AHICW menduga bahwa pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan Sehalaban KD1 berpotensi terdapat perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekanan, dan perbuatan curang itu dapat terjadi karena adanya pembiaran dari pihak PPK dan konsultan supervisi, di mana hal itu tentu dan berpotensi kuat menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu, agar dugaan-dugaan ini dapat menjadi terang benderang secara hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya, Litipikor dan AHICW akan melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk segera dilakukan pemeriksaan dan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Sesuai tupoksi kami yang diamanatkan pada Undang-Undang Korupsi ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99, Junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021, pada bab 5 pasal 41 tentang peran serta masyarakat dalam berperan dan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk kami berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya telah terjadi tindak pidana korupsi, maka kami berhak melaporkan dugaan kami tersebut ke APH, aparat penegak hukum, dan meminta agar segera dilakukan penyelidikan dan audit investigasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dalam hal ini pekerjaan penggantian jembatan Sehalaban KD1 ini. Berdasarkan investigasi dan kajian yang telah mereka lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini, Litipikor dan AHICW mengatakan bahwa mereka menemukan bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini, oknum rekanan dalam hal ini, oknum dari PT Care Indonesia dan oknum PPK 41 Provinsi Sumatera Utara berpotensi kuat memenuhi unsur untuk melanggar perbuatan dan pembiaran perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan melakukan audit, investigasi secara menyeluruh dan memeriksa siapa saja yang terlibat. Jadi dalam hal ini kami berpesan, jangan Anda katakan tidak mengetahuinya, karena kami sudah memberitahukannya. Dari Besitang, Kabupaten Langkat, Putra Sianturi, ICW Review TV melaporkan untuk Anda.